Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kita berjumpa kembali dengan LSM Polskesra, Forum Orientasi Studi Kebijakan. Kita berjumpa kembali, selamat jumpa, welcome to listeners and viewers, para pendengar dan para penonton. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas your watching, atas melihatnya, dan kami mendoakan sehat walafiat, penuh semangat dan penuh rezeki, umur panjang. Oke, kami akan membawakan tema pada saat ini yaitu putusan hakim tahun 2016. Insiden Eki Bina adalah cacat hukum, artinya peradilan yang sesat. Mengapa kami katakan itu? Pertama, itu menyalahi hukum. Mengapa? Dalam menyidang atau dalam penyidikan oleh 8 terpidana yang termasuk namanya Peggy Setiawan, Saka Tatal, Supriyanto, Eka, kemudian Hadi Saputro, Eka Sandi, dan Jaya. Itu semua tidak dengan pendampingan pengacara, tanpa pendampingan pengacara. Jadi itu sudah menyalahi hukum. Kalau dalam penyidikan, jadi harus ada pengacara. Paling tidak penyidikan menawarkan pada pihak terpidana untuk didampingi, ya, didampingi ahli hukum atau kuasa hukum atau pengacara atau advokat. Itu sesuai Undang-Undang KUHP pasal 114. Harus pengacara harus ada dalam pendampingan. Itu peristiwa itu dalam penyidikan tahun 2016, 8 terpidana itu tanpa pengacara, itu sudah cacat hukum. Jadi maka saya katakan sesat. Kenapa? Tidak sesuai undang-undang pasal 114. Terus yang kedua, itu dalam berita acara BAP-nya 3 DPO fiktif. Kalau 3 DPO fiktif itu berarti kasusnya fiktif, itu rekayasa, ya. Karena yang DPO-nya fiktif, jadi kasusnya ya fiktif, termasuk rekayasa. Dan yang ketiga, itu saat pemeriksaan dari tanggal 27 penyidikan, ya, 27 Agustus tahun 2016 sampai tanggal 31 Agustus 2016 itu diambil oleh Bapak Rudiana. Bapak Rudiana dalam pemeriksaan itu tanpa sprindik. Sprindik itu surat perintah penyidikan. Jadi itu sudah menyalahi aturan. Harusnya semuanya itu ada surat perintah sprindik dari Kapolres pada Bapak Rudiana. Itu tanpa, itu sudah tidak tertib. Jadi semuanya itu harus ada ketertiban, ya. Itu harusnya wewenangnya serse, ya, asal serse dalam Polri. Itu sudah tidak ada kejelasan karena melanggar aturan-aturan yang ada. Dan berikutnya dalam sidang itu kalau hakim memutuskan itu, kalau kami mengamati dari berita-berita itu kasus
ekipina yang 8 terpidana itu dalam persidangan itu tanpa alat bukti. Jadi bukti STI, Scientific Crime Investigation itu tidak ada. Seperti tanpa sidik jari, andaikan itu ada samurai ya siapa yang pegang, kalau ada darah ya itu siapa, yang darahnya siapa. Dan tanpa sidik jari, tanpa tes DNA, andaikan itu pemerkosaan, itu kan bisa dites. Nah itu STI-nya tidak ada. Bukti STI, Scientific Crime Investigation itu tidak ada. Alat bukti tidak ada itu kalau dalam persidangan aturan hukum pasal 183 KUHP itu tidak layak. Karena apa? Dalam persidangan yang baik itu harus ada 2 alat bukti, itu tanpa. Jadi dalam keputusan itu kalau saya ngamati hanya sebentuk keterangan atau saksi, sifatnya keterangan, saksinya AF. AF sendiri masih diragukan dalam jarak melihat pengeroyokan, pembunuhan bahwa bambu bahwa itu dalam jarak 100 meter dalam kondisi gelap itu apa bisa. Kalau kami mengamati normal tipnya manusia itu 6 sampai 8 meter itu baru bisa melihat yang jelas benda-benda yang diamati secara normatif. Itu 100 meter itu termasuk impossible ya, tidak masuk akal gitu. Nah ini, jadi kekeliruan dari pihak pengadilan dan kejaksaan itu harusnya memberi penjelasan pada tersangka, itu harus diarahkan, harus disediakan pengacara, sediakan kuasa hukum sehingga tertib. Dan sampai karena tidak tertibnya itu maka timbullah namanya peninjauan kembali PK Sakatatal dan PK 6 terpidana yang sudah berlewat itu. Jadi seperti novum baru, penyiksaan terhadap 8 terpidana yang tanpa peri kemanusiaan, yang ada disiksa, dipukul, ditutup gembok, ada yang ditembak pakai peluru karet, ada yang suruh minum air kencing, ada yang disetrum. Wah banyak sekali ya, itu termasuk pelanggaran hukum ya. Novum yang terbukti di persidangan PK tidak sesuai dengan KUHP pasal 351 ya. Itu penyiksaan itu biadab, jadi tidak cocok dengan undang-undang. Nah itu, maka saya anggap pengadilan itu sesat. Mengapa sesat? Karena tidak betul, tidak sesuai jalan-jalan yang aturan-aturan main dalam perundang-undangan. Ya kita tetap menghargai ingkrah dari keputusan hakim 2016 tahun itu ya. Tapi timbullah PK ini, pengadilan peninjauan kembali. Nah ini hak-hak warga negara yang merasa dirugikan, itu terjadilah PK. Seperti munculnya PK baru seperti kesaksian Widi dan Mega melihat ekstraksi HP-nya yang tetap hubungan tanggal pada saat itu jam 22.14 masih hubungan dengan Vina, dan Vina masih SMS, masih bicara, berarti masih hidup. Tapi dalam BAP ternyata tertulis tanggal itu jam 21.15
mereka sudah dinyatakan mati. Kan tidak cocok. Nah, ini yang sesuai pakar ahli dan itu mereka sudah disumpah dalam pengadilan, berarti tidak cocok. Inilah kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan 2016 setelah adanya novum baru. Terus lagi saksi yang ada di Jembatan Talun flyover seperti Bapak Adiriyadi, terus Bapak Ismail dan sebagainya, itu kan melihat kecelakaan, nah itu sebagai saksi ya. Terus Eki dan Vina dibawa ke rumah sakit Alun, itu ya juga bukti yang melihat polisi, dan Vina dan Widi dan Mega juga melihat di rumah sakit, dan ada dokter umum yang melihat menyaksikan kematian. Ini jelas bahwa kematian Eki Vina itu karena faktor kecelakaan lalu lintas. Dan ada bukti, ada saksi, ada fakta yang bicara ya. Ini jadi jangan mengada-ngada atau merekayasa suatu perkara dialihkan menjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Karena pembunuhan tidak ada bukti siapa yang melihat saat pembunuhan, tidak ada saksi siapa saksi saat itu, kan tidak ada. Maka ini saya anggap suatu rekayasa dan itu tidak valid, dan kita mengharap 8 terpidana bebas, sudah terbebas 2 yaitu Saka Tatal dan Peggy Setiawan. 6 yang masih di penjara ya segera saja untuk dikeluarkan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung memberikan keputusan mereka bebas, mengingat itu peradilan yang sesat. Demikian statement kami mohon maaf bila ada suatu hal yang kurang berkenan di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.